Kyunghi. Saya sungguh bersyukur buat hari ini dan kita merayakan bersama ya tahun baru Cina, Imlek ya sebutannya. Dan saya paling bersuka cita sekali karena saya dapat angpau yang paling luar biasa. Saudara begitu juga ya. Saya dapat angpau yang sangat-sangat besar, ya, sangat istimewa. Ya, angpau saya adalah ketika saya tahu yang merah itu membuat saya hidup sampai hari ini. Bukan angpau loh saudara. Ya, kalau saya bilang merah-merah belum tentu amplop angpau ya. Jadi yang merah yang sudah tercurah di Kalvari itu yang membuat saya sangat luar biasa. Amin. Saya percaya demikian juga dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ketika yang merah itu menjadi tanda buat kita, itu sudah melebihi semuanya. Ya, darah Yesus yang tercurah, ya itu yang paling istimewa, saudara. Karena membuat saudara dan saya ada sampai hari ini dengan spesial. Ya, kita spesial. Saudara, kita merayakan Imlek bukan ikut-ikutan aja ya, bukan asal apa. Tiap tahun kita rayakan, tapi harus tahu maknanya. Ya, beberapa dari saudara-saudari Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu ya kisah tentang Imlek karena beberapa waktu kita sering rayakan. Saya ulang sedikit bahwa kisah Imlek itu sebenarnya tidak jauh dari Alkitab punya. Hanya itu 2571 tahun yang lalu ketika budaya Cina itu dilahirkan. Jauh sebelum itu Yesus sudah punya budaya sendiri ya. Jadi darah Yesus yang dilambangkan sebagai warna merah itu sebenarnya adalah tanda ya, zaman dahulu penduduk Cina itu diserang ketakutan oleh monster, wabah dan lain-lain. Yang pasti mereka ada ketakutan akan monster Nian itu namanya ya. Dan akhirnya penduduk begitu ketakutan sampai mereka selalu sembunyi ketika monster itu datang. Tapi ketika ada orang berhikmat, ya, orang bijak, pendeta, tidak tahu kalau di China namanya apa tuh, tidak tahu saya. Apa ya, Lause kali ya. Ketika itu datang, dia tahu bahwa Nian ini, monster ini takut sama warna merah dan bunyi-bunyian. Sebenarnya kita paham dong kalau sebagai anak-anak Tuhan, warna merah itu lambang dari darah Yesus. Sementara itu bunyi-bunyian itu musik, puji-pujian, alunan suara, ya. Jadi pujian kita itu mengalahkan monster, saudara. Amin. Makanya bersungguh-sungguhlah kalau nyanyi, ya. Bersungguh-sungguh karena apa? Itu ngusir sendiri ya, niatnya pergi sendiri. Apakah monster yang ada di hidup kita itu terusir sendiri? Amin. Yaitu sekelumit sejarah tentang Cynthia. Kita mau bahas kali ini di tema kita. Bisa dimunculkan tema kita di Yesaya ya. Tolong diperlihatkan. Yesaya 33. Ya, kita sudah dibahas beberapa kali ya. Ini kita mau belajar tentang masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Saudara, ini yang menjadi tema tahunan 2020. Harap diingat-ingat bahwa setiap tema yang lahir, kalau saudara perhatikan, kalau saudara menyambut, kalau saudara bersuka cita dengan firman yang menjadi firman tahunan kita dan saudara Bapak Ibu sekalian hidup di dalamnya, pasti akan lahir yang namanya mujizat. Amin. Tidak ada yang amin. Baru 50. Baru 500. Itu 5.000. Kok Pak Didik tok yo sing 5.000. Ya, jadi saudara, dikatakan di sini kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Nah, kita kali ini akan belajar tentang apa itu hikmat. Kalau kemarin Pak Dodok juga bahas tentang hikmat, Pak DJ juga bahas tentang hikmat.
kita mau lihat dari sisi bagaimana hikmat itu diperoleh. Sebenarnya apa sih hikmat? Orang ngomong hikmat. Mungkin kepandaian, kepintaran dikirakan di sini hikmat yang menyelamatkan, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Hikmat itu adalah sebuah pengertian ya. Jadi pengertian ketika kita bisa menimbang sebuah perkara. Ya. Sebuah kemampuan. Jadi kemampuan ketika kita itu bisa menimbang dan membedakan. Menimbang dan membedakan segala sesuatu ya, yang akhirnya membawa kita kepada sebuah keputusan. Coba dipahami. Jadi hikmat itu sendiri, hikmat adalah kemampuan dari kita untuk menimbang dan membedakan, yang akhirnya melahirkan sebuah keputusan. Ini bukan perkara yang mudah. Ya, ketika saudara saya diperhadapkan suatu masalah, di sini fungsi daripada yang namanya hikmat. Saudara, yang menarik di sini adalah ya tadi diramu dulu ya, dicerna dulu pelan-pelan ya. Pak Arsono pernah bagikan makan firman Tuhan itu di pelan-pelan dihayati. Saya menghayati sekali saudara. Jadi saya benar-benar hikmat adalah gitu tuh saya ya, sebuah kemampuan dari setiap kita manusia untuk membedakan dan menimbang. Kenapa itu perlu saudara? Dunia saat ini bingung. Saya kan selalu bilang, dunia ini hari-hari ini tambah jahat. Firman yang bilang, hari-hari ini tuh bertambah jahat. Kalau kita tidak punya yang namanya hikmat, kalau kita tidak punya kemampuan untuk memilih, ya, itu baru memilih loh, itu belum menimbang. Memilih dulu, menimbang, membedakan ya, sebuah perkara, baik dan jahat. Kenapa saudara diperlukan hikmat? Saudara kalau ingat kitab Kejadian, buah itu sudah terlanjur dimakan sama manusia. Ya. Dan inilah yang akhirnya dampaknya sampai sekarang. Bagaimana pengaruh dari buah pengetahuan hal baik dan jahat. Ya. Manusia mau tidak mau akan diperhadapkan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya. Mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi kalau kita, pilihan kita mana? Apakah yang baik atau yang jahat? Mana yang dipilih saudara? Baik atau jahat? Yesus itu baik atau jahat? Akulah jalan. Berarti Yesus baik atau jahat? Benar saudara. Yesus itu benar. Kebenaran. Jadi apakah baik dan jahat? Buah itu tidak boleh dimakan karena buah itu mengandung baik dan jahat. Ya, karena itulah Yesus disalib. Yesus disalib jadi siapa? Apakah Yesus itu menjadi baik? Bukan. Tapi Yesus itu adalah benar. Ya, kalau baik dan jahat nanti milih lagi. Buah itu sudah termakan oleh manusia dan itu hasilnya dosa. Upah dosa adalah maut. Yesus sudah ngalahkan maut. Ya, berarti yang Yesus itu bukan perkara baik dan jahat. Yesus itu adalah perkara benar. Ya, kebenaran. Kan Yesus tidak bilang tuh akulah jalan kebaikan. Kalau kejahatan mah kita tahu, tidak mungkin. Dia bilang akulah jalan kebenaran. Ya. Jadi apakah itu baik dan jahat? Jawabnya Yesus itu benar. Karena kebaikan belum tentu kebenaran. Kalau kebenaran pasti benar. Ya. Kita mau belajar kali ini ketika hikmat itu membuat kita selamat. Karena apa? Ada pilihan. Hikmat itu membuat kita mampu membedakan mana ya yang namanya bukan kebaikan lagi saudara. Anak-anak Tuhan bukan milih yang, ingat, bukan milih yang baik dan
Jahat, kalau jahat sudah pastilah, tidak mungkin. Kita anak-anak Tuhan sudah tahu. Bukan lagi milih juga yang baik. Anak-anak Tuhan levelnya di atas kebaikan, namanya kebenaran. Itu standar. Kalau hidup kita ditaruh di standar rata-rata, kita bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu di atas rata-rata. Apalagi dibilang, kita ini warga kerajaan surga. Saudara tahu model kerajaan berapa kali saya sering ceritakan ya. Punya tatanan khusus. Sandalnya aja khusus. Coba kalau lihat film China itu ya. Sandalnya itu haknya di tengah, saudara. Bisa bayangin? Nah, nek kita lah jungkel ngarep, jungkel buri ya, saudara. Ya kan? Kalau kita kan haknya kan rata nih, yang wedges ya. Dari kecil besar. Ada lagi yang kecil jengkek gitu ya. Kalau ini di tengah-tengah, coba perhatikan. Searching ya. Tanda kerajaan Cina. Nanti kan keluar itu. Kalau pernah nonton Putri Wancu, dia di tengah itu haknya. Makanya kan supaya apa? Dalannya itu enggak pecicilan, saudara. Maaf ya, saya enggak tahu pecicilan bahasa Indonesianya apa. Ya. Jadi karena dia seorang putri, jalannya itu harus ditata, ya jalannya ditata. Karena itulah haknya dia di tengah. Jadi kalau dia terburu-buru, jungkel ke depan. Enggak bisa. Jadi itu benar-benar dia harus menata keseimbangannya dia, akhirnya menjadikan dia jalannya indah. Loh saudara, jalan aja ditoto. Jadi kalau kita hidupnya ditata sama firman Tuhan, dia enggak boleh marah. Mau jadi putri atau mau jadi biasa saja, boleh, itu pilihan. Hikmat ini yang akan mendidik kita, hikmat yang akan ngajar kita. Mau pilih yang benar, mau pilih yang jadi anak-anak kerajaan, mau pilih ratu, ya, mau pilih raja, atau mau jadi biasa saja. Kalau sampai kita pilihannya biasa saja, rugi Yesus dong mati di kayu salib. Ya, dia yang raja turun untuk menjadikan kita raja dan ratu. Ya. Hikmat ini yang bisa mengajar kita, ya, kemampuan untuk menimbang apa yang harus dipertimbangkan. Dunia saat ini membingungkan toh, hal-hal yang tidak boleh didengar, tidak boleh dilihat, malah membuat kita penasaran, didengar dan dilihat. Ya kan saudara, dengan hikmat kita ingat, ini tidak boleh loh. Sudah tahu ada yang cantik sekali, ya kan? Hatiku berdebar-debar ngeliat dia, ayune pol gitu ya. Jomblo ya, para jomblo. Ketika ngeliat, cantik sekali. Tapi dia jalannya ke utara. Sementara tujuan hidup saya jalannya ke selatan. Beda enggak saudara? Kalau saudara punya hikmat, enggak akan lo terkintil-kintil ngetot ke. Ya kan? Aku ikut tahu loh dia jalannya mau ke utara. Tujuanmu kemana loh? Tujuanmu itu ke selatan loh, beda. Nggak bisa ketemu sama gelap. Mudeng ya? Masa kita ngikuti yang itu? Itu saudara, bedanya hikmat. Ya, karena hikmat kita lihat nanti tokoh-tokoh di Alkitab. Yuk kita lihat dulu di Kolose. Kita buka dulu di Kolose 2. Kolose 2 ayatnya yang kedua dan 3. Bisa tolong multimate-nya? Kolose 2 Kolose 2 ayatnya yang kedua dan 3. Ini salah satu, kalau kita mau tahu bagaimana saya bisa memperoleh hikmat itu. Semua pengen ya saudara, pengen ya. Orang sukses pasti sukses. Orang-orang yang punya hikmat tidak mungkin tidak sukses. Ya kita mau lihat Kolose 2 ayatnya yang kedua dan 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian
dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara, dikatakan di sini bahwa harta, hikmat, dan pengetahuan itu ada di dalam siapa? Kristus, ya. Tapi bagaimana mendapatkannya? Saudara lihat di atas ayat yang di atas. Supaya hati mereka terhibur. Di sini dikatakan dan mereka bersatu dalam kasih. Hati yang terhibur tuh hati yang bagaimana kira-kira? Hati yang penuh sukacita. Ya. Hati yang terhibur dan bersatu dalam kasih. Kira-kira ini ditemukan di mana toh saudara? Di mana saudara? Benar-benar berhikmat itu Pak DJ ya. Orang-orang yang penuh dengan sukacita, orang-orang yang bersatu di dalam kasih, hanya merekalah yang akan mendapatkan hikmat. Karena apa? Dikatakan, orang yang penuh sukacita, orang yang bisa hidup di dalam kasih, ini hanya orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa tuh? Sukacita dan kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang yang penuh sukacita, hidup di dalam kasih dan kebenaran yang bisa punya hikmat. Karena apa? Hikmat itu ada di dalam Kristus, dikatakan itu. Ya, mereka bersatu di dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara, dikatakan, tidak ada orang-orang yang memperoleh hikmat tanpa adanya kerajaan Allah. Orang pintar banyak, orang cerdas banyak. Nanti bedanya, orang hikmat dunia dan hikmat Allah. Ya. Yang saya maksud di sini adalah ketika kita hidup dengan penuh sukacita dan bersatu di dalam kasih, kita yang dapat ini loh. Kita akan memperoleh segala kekayaan. Kekayaan jangan dianggap hanya materi, saudara, salah besar ya. Segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Ini yang membuat saudara mengenal keselamatan dengan yakin ya. Ngerti, yakin ya. Dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Rahasianya aja dikatakan di situ tersembunyi. Makanya dikatakan apa? Marilah kita itu kenal sama Tuhan, mengenal Tuhan. Karena kalau tidak kenal Tuhan tidak mungkin yang dinamakan, saudara bilang saudara berhikmat. Harus mengenal. Ya. Kita mau lihat juga Paulus itu, sampai dikatakan Paulus bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Paulus menemukan ini. Coba lihat, mereka yang hidup di dalam kesatuan-kesatuan, komunitas-komunitas rohani, ya, komunitas-komunitasnya surga, pasti akan dapat. Tidak harus menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara itu sejak dipanggil itu sudah hamba. Ya, hamba itu artinya ketika tuannya bilang memerintahkan sesuatu, ya iya. Itu hamba. Kalau kita diperintah sesuatu masih ngeyel, berarti belum hamba, ya. Masih budak itu sebenarnya. Kalau masih ngeyel namanya pemberontak, saudara. Pemberontak di dalam kerajaan binasa, ya. Untung ada Yesus, kita tidak dibinasakan. Yuk selanjutnya ya, bisa sambung lagi. Yuk kita baca aja ayatnya yang keempat. Kita baca aja ya supaya kita paham ya. Ulangi lagi tolong dari ayat 2. Yuk, 2, 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Yuk, lanjut terus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala.
Amin, ya. Dikatakan di sini di ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Saudara, ini yang membuat kita itu yang namanya yakin, ya. Berarti ketika aku menerima Yesus, ya tadi dikatakan ketika kita punya hikmat itu kita punya keyakinan, pengertian. Ketika baca ayat-ayatnya, baca ayat-ayat itu ada keyakinan yang keluar bahwa ini tuh aku, ya. Oh, ketika saya tahu firman Tuhan, dikatakan ketika saya terima Yesus, saya menerima Dia, di dalam Yesus itu berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Mungkin saudara tidak mudeng ayat ini, ya, tapi memang harus dibaca dari awal sampai akhirnya. Jadi apa yang dimaksud kepenuhan kealahan, hal-hal perkara-perkara apa yang menjadi pikiran Allah, apa yang menjadi hati Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, itu kita bisa tahu. Itu penting, saudara, itu namanya hikmat. Tadi saya mau katakan bedanya hikmat manusia sama hikmat Allah, ya. Kalau hikmat manusia, mereka bergerak secara logika, ya. Mereka bisa menimbang, mereka bisa memutuskan, ya, perkara-perkara yang ada di dalam hidup mereka pakai logika, ya. Dia pakai logikanya. Tapi kalau kita, apa bedanya? Kalau yang namanya hikmat Allah, hikmat itu yang dari atas, ya. Hikmat yang dari surga bedanya adalah dia pakainya hati, saudara. Itu bedanya, ya. Kalau E sama dengan MC kuadrat, ya, saya sering kalau pakai ilmu E sama dengan MC kuadrat, itu hukumnya dunia yang ditemukan sama siapa, ya? Einstein kalau tidak salah, ya. E sama dengan MC kuadrat. Tapi kalau hukumnya Allah itu memang harus paten, tapi dia bisa nambah lain-lain. E sama dengan ABCZ, suka-sukanya gitu loh. Ya saudara, bukannya Tuhan itu melanggar hukum alam, dia lebih soalnya. Sama-sama kayak kita itu lebih. Jadi mindset manusia seringkali kalau sudah didoktrin, apalagi kalau doktrin yang salah, manusia asalnya dari kera. Apakah ya? Ya saudara, dengan hikmat kita bisa bilang tidak loh. Karena dibilang serupa dan segambar sama Allah. Masa monyet? Ya saudara, coba, itu perkara kecil. Sampai hari ini diperdebatkan sama dunia. Itu urusannya mereka. Gue punya hikmat ilahi. Nah, saudara harus bilang gitu, ya kan? Tapi kalau anak-anak lagi belajar IPS kelas 1 SD, jangan dibantah dulu, saudara. Nanti kita perang sama sekolahan, ya. Ya saudara, karena itu yang diajarkan mereka. Tapi kita harus ngerti bahwa kebenaran adalah kebenaran. Yang tidak bisa dieyel itu lah, mobil. Gue diciptakan, kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Sementara yang binatang diciptakan sendiri, beda bentuknya. Masa kita disama-samain? Ya kan? Itu yang namanya hikmat manusia bertentangan sama hikmat Allah. Kita dengan hikmat Allah kita bisa menimbang. Seperti yang kemarin diceritakan siapa itu Raja Salomo, dia harus memutuskan ini mamanya yang mana nih dari bayi ini, yang mana mamanya, ya kan? Kalau secara logika mungkin bisa dihitung benar tuh mamanya tuh yang itu, tapi dengan hikmat ilahi dia pakai hatinya nih. Kalau mama yang asli pasti enggak tega dong, ya kan? Mama yang ketahuan kan ya di situ kan, mama yang asli enggak mungkin tega anaknya, lebih baik dimiliki yang lain deh daripada dia lihat anaknya dibunuh. Ingat enggak kisahnya? Ya saudara, karena itu kita penting ya punya yang namanya hikmat yang dari Allah, hikmat yang memimpin kita untuk menimbang dan memutuskan perkara, tapi pakai hati. Hatinya pun jangan hatinya kita, hatinya juga hatinya Tuhan. Ketika kita punya masalah dengan saudara seiman, respon pertama apakah saya langsung
tak labrak dia dengan rohani. Bisa ya, labrak rohani bisa ya. Melabraknya pakai ayat saudara. Wah, lama-lama perang ayat itu. Ya kan? Kalau sesama saudara ahli, ya pendeta sama pendeta aja bisa seperti itu, perang ayat. Tapi kita mau lihat, ketika kita pakai hikmat Tuhan, cara pertama biasanya apa? Kita berdoa. Ya kan? Terangi hatiku supaya aku bisa ngelihat perkara ini. Perkara ini itu sebenarnya emosi atau memang sebuah perkara yang harus dipelajari. Itu beda, saudara. Ada ketika kita dapat masalah ya, jebret gitu ya, langsung kita responnya juga kurang ajar ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang berjalan dengan hikmat Tuhan, dia akan tahu doa kese walaupun hatinya sakit ini, aku mau berdoa dulu karena hatiku, kemampuan manusiaku hanya membuat aku makan buah tadi loh. Ya. Aku kan benar, lah kok aku disalah-salahin. Ya kan? Aku enggak punya masalah sama dia, kenapa aku yang dipersalahkan? Tapi ketika kita punya hikmat Tuhan, kita bisa membuat segala sesuatunya baik. Maksudnya baik itu tidak terjadi apa-apa. Bukan berarti ditutupi, tapi kita bisa menyelamatkan dari hal yang tidak kita inginkan. Karena ternyata itu cuman emosinya dia. Nah, bisa ya saudara, kirain ada masalah, kirain bagaimana, ternyata hanya emosi. Contoh seperti, kita ambil lagi contoh ya. Kalau saudara lihat, kita mau lihat orang-orang yang punya hikmat itu di kisah-kisah Alkitab seperti Daniel. Dia sembahyang 3 kali sehari. Didapati dihukum. Ya saudara, kalau Daniel boleh ngotot, dia ngotot itu. Aku sembahyang, aku itu berdoa untuk Allah, tapi Allah enggak bela aku, bisa juga seperti itu kan. Tapi lihat responnya Daniel. Sampai dikatakan bahwa sekalipun Tuhan enggak bebaskan aku dari dapur itu, aku tetap sembah dia loh saudara. Keren enggak kayak gitu? Ya, itu hikmat Allah. Ngerti persis bahwa Allah yang tak sembah itu bukan Allah yang main-main. Ya, Allah yang tak sembah itu membuat kepastian, saudara. Dunia saat ini tuh dibingungkan dengan berbagai hal yang bingungi ini apa namanya? Boleh atau tidak, ya. Kita sering dihakimi dengan perkara Imlek. Sebelum Imlek ada masalah, ya. Apakah kita tidak boleh menyelenggarakan Imlek? Loh, itu muncul sampai hari ini. Kira-kira bagaimana, saudara? Apa yang salah? Ya. Apa yang salah? Kalau kita tidak punya pengertian bahwa budaya ini miliknya Tuhan. Ini mau Tuhan mau berbicara dengan bangsa Cina, suku Cina ya, suku Tionghoa khususnya. Aku juga tebus. Makanya kenapa you pakai merah? Kenapa you suka? Mereka itu kalau di budaya lain ya, sukanya berisik banget, gitu. Tamburnya aja gedenya minta ampun tuh saudara. Kita juga punya itu, 2 lagi. Nanti keluar lagi 1 aja, nanti berisik ya. Tambur segitu gede, masih ada yang namanya apa tuh? Chest cymbal ya, yang di ceng itu kerasnya minta ampun saudara. Saya pernah di dekat itu, kepala saya langsung tomong gelieng. Itu keras banget. Bunyi-bunyian dan warna merah. Yesus itu cuman mau cerita nih loh, aku juga tebus engkau hei. Penyuka warna merah. Ya kan? Ada yang Yesus mau tunjukkan. Kalau kita tangkap hikmat itu, kita bisa kembalikan itu. Itu punya Yesus. Budaya ini punya Yesus. Jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Jalan terus aja. Karena kita enggak tahu. Dia yang tahu dari awal sampai akhir. Yang penting ketika aku tahu di mana hatinya Tuhan. Saudara, Imlek sesungguhnya adalah berkumpulnya kita ya. Kita kumpul keluarga nih. Ya. Ada penghormatan di situ. Itu kisahnya Abraham. Jadi jangan kira itu punya, bukan.
Kenapa kita berkumpul keluarga, dan kenapa saudara yang tertua kalau masih ada orang tua akan berkumpul di rumah yang tertua atau orang tua. Di dalam orang tua, simbolik dari orang tua itu ada apa? Itu ada berkat, saudara. Ya, orang tua itu melambangkan berkat. Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita sebut orang tua biasanya identik kita adalah Abraham. Ya, Abraham itu disebut bapak segala keturunan manusia. Segala bangsa di bumi akan mendapat berkat oleh karena Abraham. Jadi simbol daripada orang tua itu sebenarnya Abraham tadi ya. Kenapa kita harus berkumpul di rumah papa mama kita? Atau kalau papa mama sudah tidak ada, kita akan berkumpul ke kakak tertua. Di dalam orang tua, ya, di dalam senior yang lebih atas itu ada berkat. Kita mau lihat di budaya, semua budaya ada, ya. Kalau mungkin budaya Cina di Imlek ini kerasa ya, orang tua pada bagi-bagi secara rohaninya mereka blessing ya, tangannya numpang tangan. Mereka akan ngucapin apa? Doa ini buat anak-anaknya. Ya, ketika kita kyonghi mami, kyonghi papi, pastikan oh iya sukses, panjang umur, sehat, ya kan? Saudara lihat, itu berkat saudara. Walaupun nanti ujung-ujungnya keluar merah-merahnya gitu ya. Yang kita perlukan tangannya itu loh. Generasi ini lupa, harus diberitakan. Generasi ini lupa bahwa penumpangan tangan orang tua, penumpangan tangan senior di atas, leaders, itu ada berkat yang ngalir. Ya saudara, makanya kenapa di budaya Jawa kalau lebaran yang dari ujung-ujung Indonesia akan pulang cari mama papanya, dikubur pun dicari loh saudara. Sama di kita juga, ya, kekubur semua kan, bukan untuk sembah kuburannya, mengingat ketika engkau masih ada bersamaku, kehidupanku begitu penuh melimpah berkat, dan ketika kau tinggalkan aku berdiri sebagai orang membawa berkat. Amin. Itu yang harus jadi, ya. Jadi yang punya hikmat, kita yang punya hikmat, harus ngerti, kita akan ngerti, paham, oh ini, jadi bukan terhakimi sama yang tadi dikatakan ya, tradisi turun-temurun, ini memang tradisi turun-temurun, tapi bukan tradisi, kita punya tradisi yang sudah diubahkan. Berapa banyak keluarga, ya keluarga Kristen, orang tuanya kehilangan anak-anaknya, karena sudah Kristen, tradisinya hilang. Saudara, yang harus hilang itu ketika kita sembah. Ketika kita sembah nenek moyang, ya kan, roh-roh itu loh yang mengikat itu loh. Tapi ketika kita anak-anak Tuhan punya kemerdekaan, ya, ndak masih terikat. Kita punya kemerdekaan tuh. Apa salahnya? Aku mau datang, aku tahu artinya Imlek, ya, jangan terhakimi untuk rakyo gitu ya. Enggak, tapi ya, ini punya Tuhan nih, ini budaya. Aku mau ada di sana karena aku punya pengertian ilahi. Aku punya hikmat yang tadi dikatakan, keyakinan pengertian, karena kita mengenal Allah. Ya, kita kenal Allah. Apa toh? Kita mau lihat lagi ya. Ketika kita punya hikmat, yang pertama tuh kita punya ciri khas ya, ciri-ciri orang yang punya hikmat tuh dia punya prinsip-prinsip kehidupan. Contoh orang-orang yang punya prinsip kehidupan, kita mau lihat di Yusuf. Ya. Yusuf itu diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, ya. Kakak-kakaknya semua memperlakukan dia tidak baik. Dibuang sumur, mau dibunuh itu sebenarnya. Tapi oleh karena penentuan Tuhan, tidak jadi dibunuh. Dibuang, dimasukkan sumur. Akhirnya ditemu sama keluarga, dijual jadi budak, ya. Tahu semua ceritanya. Akhirnya sudah selamat jadi budak, masih ketemu masalah, ya kan? Dia mau diperdaya sama istrinya tuannya, sama istri Potifar,
dia difitnah, dia mau perkosa aku, ya kan? Akhirnya masuk penjara. Saudara lihat, kehidupan Yusuf tidak ada enaknya dari awal. Tapi ketika dia akhirnya jadi raja, dia jalani itu. Dan akhirnya sampai pada yang namanya kita temukan prinsip kehidupannya, yang namanya Yusuf. Ketika dia akhirnya jadi raja, ketemu sama kakak-kakaknya yang pernah mau bunuh dia bilang kakak-kakaknya jangan takut. Aku tahu bahwa ini Allah yang tentukan. Kenapa dia sanggup jalani kehidupan yang seperti itu? Karena dia tahu ada Allah yang sudah menentukan. Yuk kita baca yuk. Ya kita mau lihat ya. Kejadian 39 ayatnya yang ke-21, tolong dibuka. Kejadian 39 ayatnya yang ke-21. Ya di sini dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini pada waktu dia masih di penjara. Ya. Kemudian kita mau lihat lagi di ayat yang kedua tiga, saya sambung dulu ya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Mendapat kepercayaan. Ayat yang ke-23 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara lihat. Kemudian kita mau lihat lagi di Kejadian 45, sambung lagi. Kejadian 45 ayatnya yang ke-5. Ini sudah ketemu dengan saudara-saudaranya. Nah, dikatakan di sini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Ini sebuah prinsip, Saudara. Baca ya. 2, 3. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, dalam tekanan yang luar biasa, dalam kondisi yang buruk, dia tidak pendam sakit hati. Karena apa? Yusuf itu tahu Tuhan itu menyertai dia. Sampai akhirnya dia bikin sebuah pernyataan. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ini keren. Ya, orang-orang yang punya hikmat, orang selalu melahirkan prinsip. Jadi akhirnya buat dia kuat itu. Dibuang, udah dibuang, difitnah, dipenjara, ya. Yang keluar bukan kepahitan, Saudara, tapi kita lihat sebuah pernyataan iman. Terima kasih ya. Itu malah berterima kasih. Terima kasih. Kalau enggak dulu aku ngalami, aku enggak sampai ke sini. Tapi ternyata dia bisa melihat sebuah perkara yang besar, ya. Untuk memelihara kehidupan Allah. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh. Siapa yang bisa nemu kayak gini, Saudara, kalau enggak punya hikmat ilahi? Akhirnya dia paham. Ya. Karena bangsa Israel pada waktu itu ada kelaparan. Tuhan ngutus seseorang harus jadi besar di tanah yang makmur, karena di sini akan ada kelaparan dahsyat. Saat itu Israel sangat melarat. Ya Saudara, dibuat yang di sana Yusuf harus jadi dulu. Tapi proses yang harus dialami Yusuf tidak mudah. Ya, hanya orang-orang yang punya kemampuan ilahi, orang-orang yang punya sukacita, tadi katakan, orang-orang yang punya kasih yang bisa sampai. Ya. Yusuf sampai dia bilang, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik. Ya, apapun yang saat ini kita alami, mungkin kita mengalami hal-hal yang, aduh, ya buat sesek gitu ya kira-kira Saudara. Tapi kita mau lihat, kalau kita yakin, minta petunjuk Tuhan, Tuhan segala proses yang ku alami
dari kecil rak pernah dianggap sampai gede dikoyok ngene iki. Ya saudara, jangan begitu. Kalau aku diproses dari kecil sampai apa ya rencana Tuhan dalamku, nah itu orang berhikmat. Apa yang direncanakan Tuhan buat keluargaku, kenapa aku ada di sini? Ya, itu salah satu ciri yang kedua. Orang yang punya hikmat ngerti siapa dirinya. Ya, kalau tadi punya prinsip, yang kedua itu ngerti. Yusuf ini tahu, oh saya ada di sini untuk mempersiapkan makanan seluruh bangsaku. Dia tahu, tapi sebelum itu dia udah tahu. Ya, dia mungkin tidak tahu dia mau jadi raja. Mana ada itu budak jadi raja. Budaknya budak murah sisan. Ya, budak yang diambilnya aja dari sumur yang harusnya dia mati. Ya, akhirnya dia tahu siapa dirinya. Dia percaya Tuhan itu menyertai. Kalau kita juga ngerti siapa diri kita, saudara, kita tidak perlu ragu. Tahun 2020, apa ramalan-ramalan masih percaya? Tahun tikus, saya tidak mau urusan, mau tikus, mau gajah, mau apa, tidak urusan. Yang saya tahu 2020, Year of Wisdom. Ini tema kita nih, Year of Wisdom. 2020, keyakinan pengertian, gue punya hikmat, Soar punya hikmat. Year of Wisdom, ini tahun hikmat, tahun kita temukan pengertian-pengertian ilahi. Bagaimana saya keluar dari masalah saya, bagaimana saya keluar dari segala hal-hal yang mengikat saya, keluar dari situ, caranya bagaimana? Ya, kalau tadi hanya hikmat ilahi yang membuat kita ngerti. Contoh lagi, kita mau belajar sama yang namanya Ruth. Ya, Ruth juga. Jadi Ruth itu akhirnya dia punya pernyataan, ya, sebuah pernyataan bahwa bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Tahu ceritanya Ruth? Ruth punya mertua sama Ruth itu, jadi Naomi adalah orang Bethlehem pada waktu itu harus, karena di sini terjadi kelaparan, mereka harus ke Moab. Saya ceritakan sebentar ya. Lah Ruth ini Naomi ini dengan anak-anaknya mengungsi dan akhirnya dua anaknya dapat orang Moab, orang yang tidak kenal Allah Israel. Namanya Ruth sama Orpa. Akhirnya singkat cerita, kedua anak Naomi itu meninggal. Tinggal dua menantunya. Jadi Naomi punya menantu namanya Ruth sama Orpa. Karena dua anaknya Naomi tadi sudah meninggal, kan dia sama menantu, aku mau pulang ke Bethlehem lagi karena sudah baik keadaannya. Menantu-menantunya ini disuruh, sudah kamu balik aja ke rumah ayah ibumu. Kalau tradisi zaman dahulu, seorang menantu tidak boleh pulang ke orang tuanya. Tidak boleh, jadi harus ngikut kemana juga keluarga yang laki ini tinggal. Sampai dihukum mati pun ya harus ikut. Ceritanya begitu ya, zaman dulu seperti itu. Tidak bisa seenaknya pulang ke rumah mamahnya. Si Naomi ini mengizinkan sana, pulang aja ke bangsamu, kembali ke orang tuamu, ke Allahmu. Monggo, dipersilahkan. Yang Orpa akhirnya pulang, yang Ruth tidak mau. Ini orang yang punya hikmat Tuhan. Dari keturunan Ruth juga akhirnya lahir Yesus. Itu silsilahnya keluar tuh nanti. Ya, orang-orang yang dia pegang janji Tuhan. Padahal itu orang yang tidak kenal Allah Israel. Dia orang Moab. Ruth bilang apa? Aku itu kan sudah mbok pek mantu toh. Ya kan? Berarti saya ini sudah anakmu. Kalau sudah anakmu, bahwa apa yang kamu punya, aku punya. Bangsamulah bangsaku, bahkan Allahmulah Allahku. Itu pernyataan iman dalam sekali, saudara. Orang yang sudah bilang Allahmu Allahku, itu keyakinan hidupnya itu sudah terbeli, ya. Dia sudah menyerahkan dirinya sama mertuanya.
Itu hebat. Saudara, dia bukan orang Israel, tapi menjadi cerita sejarah sampai akhirnya kelahiran Yesus. Hebat ya? Itu saudara. Ya, orang-orang yang punya hikmat ilahi pasti menjadi history maker, pencetak sejarah. Bahkan tidak main-main loh. Ruth itu pencetak sejarah sampai nanti dunia ini lenyap, namanya tetap ada itu di Alkitab, ya kan? Orang-orang yang punya integritas, ya orang-orang berhikmat pasti punya integritas. Kalau berjanji pasti ditepati, ya. Kalau punya sesuatu suka berbagi, ya kan? Memelihara si Ruth itu pelihara Naomi juga enggak gampang kan? Kan itu mertuanya. Tapi dia lihat, dia baktikan hidupnya, seumur hidupnya. Sampai akhirnya dia menemukan Boaz. Ya, nanti ceritanya panjang saudara, nanti pada tidur. Ya, yuk kita mau lanjut. Jadi kita mau lihat orang-orang yang orang-orang yang punya ciri khas dari orang berhikmat yang tadi, dia ngerti persis ya siapa dirinya. Aku sudah menantumu ya, aku tuh milikmu. Wow, itu dahsyat. Suaminya sudah tidak ada, anaknya sudah tidak ada. Dia ambil keputusan seperti itu. Yang ketiga adalah ketika orang-orang itu, ketika kita punya hikmat ya. Yang ketiga ngerti tujuan hidupnya. Yang tadi saya bilang, kalau saudara ngerti, terang tidak boleh campur sama gelap. Mana bisa terang campur sama gelap? Tidak bisa. Kalau ada yang kayak Tomingse itu arah ke utara, saudara itu tujuannya ke selatan loh. Tetap mau sama Tomingse? Contoh loh saudara. Ya yang jomblo-jomblo itu. Apalagi yang kita, yang sudah berumah tangga, terikat dua menjadi satu. Ya saudara, saya geli dengan cerita dua menjadi satu. Anak-anak Kyonghi sama saya, semua sama papinya. Kyonghi, papi, mami, semua Kyonghi. Angponya kan satu ya saudara. Papinya keluarin angpo satu. Mereka nagih, mami. Saya kasih firman aja. Orang yang menikah, dua tuh jadi satu. Jadi angponya satu, saya bilang gitu. Ya saudara, kalau tadi saya balik lagi ke tujuan hidup. Orang yang ciri orang punya hikmat, dia ngerti tujuan hidupnya. Contohnya Paulus, yuk kita lihat Filipi 3 ayat 10. Saya baca ya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, sehingga di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, dikatakan di sini, ini yang menjadi tujuan hidup Paulus. Apa yang dia kehendaki? Aku pengen kenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, ramu kata-kata ini sulit. Saya sampai hari ini mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya, tak renung-renungkan terus saudara. Semakin direnungkan, tidak mungkin saudara tidak meneteskan air mata. Ya, ayat ini sebuah declare karena Paulus dalam kesesakannya. Jangan dikira Paulus enak kayak pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan sekarang ya saudara. Dia punya kelemahan. Sampai dibilang, aku sudah ngalami kelep ya, karam kapal, mau mati, kelaparan. Dia alami semua hal-hal, tapi pada akhirnya dia menemukan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Sampai dia bilang, aku tidak layak. Kalaupun aku mati, aku tidak mau kayak Yesus. Tidak boleh sama. Karena dia ngerti siapa dia dan mau kemana tujuannya ya. Ini akhirnya melahirkan kata-katanya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaan, supaya apa? Aku serupa dengan dia. Ini yang harusnya menjadi akhir dari kita saudara. Apa tujuan dari hikmat yang saudara punya? Hikmat yang Tuhan sudah kirimkan ke kita, hikmat ilahi.
pengertian, sebuah kemampuan untuk menimbang, sebuah kemampuan untuk membedakan. Akhirnya kita memutuskan segala sesuatu, ujung-ujungnya segala perkara yang harus terjadi di dalam kita ini menjadikan kita semakin serupa dengan gambarnya Yesus. Ya saudara, serupa. Makanya dikatakan kalau orang berhikmat tidak bisa lepas juga dari, kalau yang kemarin ya, takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Ya, saudara, alami yang namanya takut Tuhan, gentar sama Tuhan. Gentar itu ngerti persis, tahu persis siapa yang saudara lagi sembah saat ini, tahu persis ketika pujian dinaikkan, untuk siapa pujian ini. Saudara tahu, jadi tidak asal-asalan lagi. Ketika saudara harus memberikan persembahan, untuk apa persembahan ini? Pengemiskah? Atau raja? Saya ajari beberapa anak muda, youth ya waktu itu, saudara, di doa komit kalau tidak salah. Kalau datang ke kaisar, datang ke raja, tidak pernah yang namanya pakai tangan kosong. Saudara datang ke kaisar tidak bawa apa-apa, tidak bisa. Zaman raja-raja dulu itu yang dibawa mungkin berapa kontainer, mungkin sewa si Bar Surya 10 kontainer kali ya. Saudara, Raja Salman untuk ke Indonesia, tanya itu upetinya ke Indonesia apa aja? Ada. Karena ketika saudara mau menghadap raja, kita datang ya, Pak Jokowi mau ke Cina, pasti bawa sesuatu, pasti bawa. Mungkin cindera mata pun juga bukan tampah, ya saudara. Tampahmu mungkin tampah yang anyamannya emas kali ya. Nggak mungkin lah tampah yang kita beli di pasar. Walaupun ini etnik loh, etniknya Indonesia loh, nggak ada loh, memang nggak ada ya. Tapi kan nggak mungkin, pasti yang termahal, terbaik dari para pembikin tampah. Mungkin kalau tampah ini saya ceritain yang mungkin sederhana, etnik, nggak ditemukan di negara lain, kan tampah saudara. Coba cari, saya cari di mana-mana nggak ada tampah. Ya, apalagi tampah anyaman itu jarang, plastik banyak. Ya saudara, pasti akan yang sangat berharga. Upeti-upetinya itu loh. Makanya kenapa si Salomo itu kaya raya ya, bertambah kaya kan apa? Yang datang orang-orang dari negeri-negeri lain, dia bawa upeti. Dibawa banyak sekali hanya untuk belajar hikmatnya Salomo. Ya, saudara. Jadi kita itu paham Kain dan Habil. Kenapa persembahannya yang diterima punya Habil? Dia ngerti. Ya, mana yang menyenangkan Tuhan dan mana yang tidak. Jangan sampai hidup kita ketika persembahan kita tidak diterima kita marah-marah. Ya. Tapi mari berhikmat. Mari cari di kitab Amsal ya. Amsal itu dikatakan, kalau mau cari aku, ya ada di. Makanya, ayo saya undang semua untuk bisa datang di doa soar prayer. Soar prayer kita akan baca itu kitab Amsal ya, supaya kita berpengertian. Karena dengan hikmat kita lolos saudara. Sebenarnya dari perkara-perkara itu kita lolos. Karena di sana kita bisa terhindar dari segala hal yang mencelakakan. Anak muda dididik di sana, orang-orang tua dididik di sana, semua menerima didikan Tuhan. Kan dikatakan, ketika hikmat itu apa toh sebenarnya? Ya, itu kan Yesus ya. Tadi dikatakan tersembunyi di dalam Kristus. Dikatakan di Yohanes itu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ya, di dalam Yesus sudah ada di sini. Terus kita mau lihat dia ada di mana? Ya di firman-Nya, di perkataannya. Karena itu saya suka cita sekali ketika mendengar Flo ya. Flo sudah punya kebiasaan ya Flo ya, baca Aba rutin sekarang. Sudah dia gali firman Tuhan. Yuk kita semua ikut Aba ya. Tidak bisa berhikmat tanpa komunitas, tidak bisa punya hikmat ilahi tanpa firman Tuhan. Kan dikatakan
segala tulisan yang diilhamkan Allah ini bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, ngerti caranya bagaimana. Bagaimana caranya hidup berjemaat seperti ini. Tidak bisa seenaknya sendiri, saya terkait satu dengan yang lainnya. Saya punya talenta yang diperlukan sana punya talenta yang saya perlukan. Kita saling berhubungan saudara, tidak bisa egois hidup sendiri. Makanya dikatakan, hikmat Allah hanya diperoleh ketika kita hidup dalam komunitas. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Mereka akhirnya jadi apa saudara? Bengis. Itu cerdas banget. Mereka tidak ngerti, ya. Dikirai ini melaksanakan kehendak Allah, tapi mencelakakan dunia. Ya kan saudara? Tapi kita adalah pembawa damai. Damai yang benar, damai yang sudah Tuhan kasih ke kita. Ya. Ada sukacita, damai sejahtera, ya. Karena itu yang kita bawa. Saudara dikatakan penutup ya, Ulangan 11. Yuk kita mau lihat di Ulangan 11 ayatnya yang ke Ulangan 11 ayat 18, maaf. Ayat 18. Ini janji Tuhan mengenai kita orang-orang yang punya hikmat. Dikatakan di sini, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harilah itu menjadi lambang di dahimu. Saudara, ini firman Tuhan, ini hikmat Tuhan ya, yang harus ditaruh di dalam hati, di dalam jiwa dan diikat sebagai tanda pada tangan, artinya kemampuan, dan harus jadi lambang di dahi, berpengertian artinya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, ini janji Tuhan. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu. Masalah maksudnya ya saudara. Sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Sebab tempat yang diijak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan dari sungai itu yaitu sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu yang membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Saudara, ini janji-janji Tuhan. Masalahmu akan dihalau. Amin. Tempat yang diinjak menjadi bagianmu. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu loh saudara. Tidak tahan itu bukan karena kita menjengkeli loh ya. Tidak tahan itu artinya apa? Orang menghormati, respect, karena ada roh yang beda, roh yang excellent yang dikatakan. Ya, semua tokoh-tokoh Alkitab punya roh ini, roh excellent itu hikmat itu tadi. Saudara baca kitab Amsal tahun ini, saudara akan mendapat pengertian. Ya. Apa itu hikmat yang dari Tuhan? Tidak bisa diajarkan. Saudara, perkara-perkara ilahi tidak bisa kita ajarkan. Kita ini hanya menyampaikan, tapi selebihnya harus tindakan kita sendiri yang mengalami. Makanya sampai Paulus katakan, mengenal dia. Ya, mengenal dia itu ngerti persis, paham karena hidup bersama. Kalau hidup bersama ngerti kan? Ya, menjadi satu dengan dirinya. Sampai kita jadi serupa. Amin. Amin. Mari kita berdoa.